Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, lagu yang kita nyanyikan, Kaulah ya Tuhan surya hidupku, memiliki makna yang dalam, betapa orang yang menciptakan dan bahkan kita yang menyanyikannya memiliki pemaknaan bahwa karya Allah, kehadirannya, memampukan kita untuk tetap mengalami ketenangan, tetap mengalami kemampuan dan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sehingga teks yang dinyatakan, Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam engkau ku kenang, di hadiratmu jiwaku tenang. Sehingga setiap orang yang percaya bahwa hidupnya dipercayakan, dinyatakan di dalam Tuhan, maka di saat yang sama ada karya Tuhan yang hadir untuk menenangkan kita. Nah, oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Keluaran pasal 34 ayat 6 dikatakan di situ karakter Tuhan. Tuhan Allah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Betapa dinyatakan oleh kitab Keluaran ini karakter Allah yang penyayang, yang mengasihi, begitu sabar mengampuni setiap kita yang melakukan kesalahan. Tapi di saat yang sama memiliki berlimpah kasih dan setianya. Kalau kita melihat berlimpah kasihnya dalam bahasa Ibrani maknanya adalah keset. Keset bicara tentang loyalitas Allah, kesetiaan Allah. Kesetiaan atas cintanya yang luar biasa dihadirkan. Janji Allah yang tepat pada waktunya. Di mana Allah tidak pernah mengecewakan. Dan kesetiaan Allah itu dinyatakan. Nah, sehingga jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita lihat sejarah perjanjian lama, maka kata keset menjadi sebuah penegasan akan karakter Allah yang dinyatakan untuk menghadirkan kesetiaan cinta itu. Misalkan dalam kitab Rut menceritakan betapa Rut memiliki sebuah keluarga kecil di mana dia boleh menikah dan juga memiliki keluarga bersama-sama saat itu. Tetapi suaminya lalu ayahnya meninggal sehingga dia tidak punya siapa-siapa. Dalam tradisi agama Yahudi saat itu, maka Rut berhak untuk menikah lagi atau dia bahkan berhak untuk pulang ke kampung halamannya. Bahkan ibu, yaitu ibu dari suaminya, yaitu ibu mertuanya, bahkan telah menyuruh Rut untuk pulang saja ke kampung halamannya. Tetapi apa yang Rut nyatakan? Yang Rut nyatakan adalah ia siap untuk tetap hidup bersama dengan ibu mertuanya yang juga sendirian saat itu. Ia siap untuk menyatakan kasih kepadanya. Ia siap untuk tidak menikah lagi, menunjukkan kesetiaannya dari awal sejak ia menikah dengan suaminya itu. Nah, makna kesetiaan Rut di sini dikatakan sebagai keset, yaitu loyalitas, kesetiaan untuk tidak meninggalkan tetapi hadir untuk tetap bersama-sama. Karakter Allah, keset, bicara soal loving, loyalitas love, kesetiaan cinta Allah yang tidak pernah mengecewakan. Sehingga jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, karya Yesus Kristus yang hadir adalah bagian dari loyalitas cinta Allah. Ia hadir sebagai manusia untuk menunjukkan cinta yang dalam, untuk menunjukkan kesetiaan yang tepat pada waktunya. Sehingga di dalam Yesus menunjukkan makna simbol keset, kesetiaan cinta itu yang tidak mengecewakan. Nah, sehingga jemaat Tuhan, bagi Anda dan saya saat ini, di awal tahun ini kita dibombardir oleh cerita-cerita, oleh kisah-kisah, oleh pemberitaan tentang bencana yang terjadi hampir di bagian Indonesia. Bahkan yang terbaru adalah peristiwa luapan air di Manado, bahkan meletusnya Gunung Semeru dan juga Merapi.
Bahkan kita juga masih bergulat dengan COVID-19 yang juga masih kita hadapi. Nah, lalu bagaimana memaknai karya iman di dalamnya? Maka chesed, kesetiaan Allah, loyalitas cinta Allah menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Chesed, karya Allah yang tidak mengecewakan, itu memampukan kita untuk tetap berjalan, memampukan kita untuk tetap percaya. Mari saya mengajak jemaat Tuhan untuk membuka Mazmur pasal 136. Satu pasal ini penuh dengan chesed, yaitu kasih setianya. Kalau dibaca ada 26 kali bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pemazmur mau menyatakan bahwa karya Allah itu tetap setia. Bahkan dalam sejarah bangsa Israel, walaupun bangsa Israel sering kali jatuh dalam kesalahan yang sama, karya Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Justru karya Allah yang merestorasi, yang memulihkan, yang memperbaiki, yang memberi pengampunan atas cinta Allah yang mendalam itu. Dan pemazmur mau menyatakan hal yang sama bagi setiap kita dalam zaman yang tidak mudah ini. Bahwa karya Allah tetap hadir menguatkan Anda dan saya untuk tetap yakin bahwa karya cinta Tuhan hadir bagi kita. Maka bahwasanya untuk selama-lamanya 26 kali. Yang dinyatakan berdasarkan sejarah bangsa Israel. Di mana bangsa Israel dapat terbebas dari Mesir. Bangsa Israel dapat terbebas dari raja yang memimpin yang tidak setia akan Allah. Mampu membebaskan umat Israel dari penjajahan. Bahkan mampu membuat umat Israel untuk tetap hidup di dalam pemeliharaan Allah. Maka Anda dan saya ada dalam chesed, pemeliharaan kesetiaan Allah itu, loyalitas cinta Allah itu. Maka marilah untuk tetap memaknai karya Allah tidak pernah selesai. Karya Allah selalu hadir. Sebagaimana lagu yang kita nyanyikan tadi. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Siang dan malam tetap ku kenal. Di hadiratmu jiwaku tenang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.